Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Splokan Channel kali ini akan membahas bagaimana ternak dan budidaya sapi. Lah sapi ini sistemasinya adalah sapi penggemukan. Di Indonesia adalah banyak kebutuhan yang perlu disuplai, khususnya daging sapi ini. Daging sapi adalah sangat penting sekali untuk tubuh manusia karena ini mengandung protein dan gizi yang cukup untuk kebutuhan manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tutorialnya bagaimana cara budidaya atau beternak sapi yang bisa dikonsumsi cepat besar dan tentunya sapi-sapi ini bisa sehat dan berkembang dengan pesat. Ikuti video berikutnya, jangan lupa tekan subscribe dan tekan lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Splokan Channel. Untuk langkah yang pertama, sebelum kita memiliki indukan sapi, sebaiknya kita harus memiliki tempat tinggal atau kandang. Nah, kandang kali ini saya menggunakan sistemasi kandang permanen menggunakan besi baja ringan. Tujuannya supaya aman dari terik matahari dan hujan. Luas tempat untuk kandang sapi harus sesuai dengan jumlah sapi yang akan Anda kembangkan. Kandang yang mampu untuk membuat sekitar 25 sampai 30 ekor sapi biasanya membutuhkan modal kurang lebih sekitar 40 sampai 50 juta. Dalam proses pembuatan kandang sapi, kalau bisa agak lebih jauh dari pemukiman penduduk atau masyarakat sekitar, karena untuk menghindari bau-bau dari kotoran yang tidak sedap. Untuk ukuran kandang menyesuaikan keinginan dari jumlah sapi, minimal itu 6 sampai 12. 6 untuk lebar dan panjang 12. Setelah kandang kita sudah terbuat atau sudah berdiri kokoh, sebaiknya kita untuk memilih kang indukan. Sapi di Indonesia itu ada banyak jenisnya. Yang pertama yaitu ada jenis sapi lokal, yaitu jenis sapi Jabres. Jabres itu adalah jenis sapi Jawa Brebes. Terus ada sapi jenis Bali, terus ada sapi Limosin dan sapi Brahma atau Ongole atau dari Madura. Tinggal kita mau memilih jenis yang kayak apa. Nah, untuk kali ini, penangkaran kali ini di Desa Sipajang, Kecamatan Bandara Harjo, Kabupaten Brebes, ini adalah 70% adalah jenis sapi Jabres Jawa Brebes. Setelah sudah mengenal jenis sapi, kita memilih indukan yang baik. Indukan yang baik itu indukan yang tidak cacat dan dilihat dari hidungnya itu tidak berlendir atau kering-kering basah, tetapi tidak berlendir. Kalau indukan yang baik itu adalah indukan yang betinanya itu bisa memiliki anakan 2. Itu kalau bisa keluar anak sampai 2, itu indukan itu harus dipertahankan. Sebab apa? Umumnya sapi itu biasanya kalau melahirkan itu biasanya 1 ekor, tapi kalau indukannya sampai keluar 2 ekor itu lebih baik dipertahankan karena itu jenis sapi yang bagus.
Terus langkah yang berikutnya yaitu memilih pakan. Setelah memilih pakan yang baik, setelah proses perkawinan ini dari si pajang sendiri ini menggunakan rumput yang ditanam, ini media tanahnya itu menggunakan rumput yang ada rumput khusus makan sapi seperti jawan dan lain sebagainya. Ini cuman sekitar 2 hektar. Usia birahi sapi baik jantan maupun betina itu minimal 18 bulan atau 1 tahun setengah. Pemberian pakan itu pada waktu pagi hari sekitar 40% dan 60% untuk sore hari pada pukul 4 atau 5 sore. Pemberian pakan bukan hanya rumput-rumput saja, akan tetapi bukan dari hijauan saja. Kali ini dari pemiliknya sendiri itu menambahkan konsentrat. Konsentrat itu ini dapat beli di toko-toko pakan hewan, itu banyak yang dijajakan di sana. Untuk pembersihan kandang itu minimal 2 hari sekali, kalau bisa 1 hari sekali. Terkadang repot oleh waktu untuk membabat di kebun, untuk membabat rumput dan mengolah makanan ya. Kali ini tidak menggunakan suplementasi makanan, banyak penangkar atau pembesaran menggunakan suplementasi pakan. Kali ini menggunakan murni dari daun-daun hijauan dan ada tambahan konsentrat saja. Untuk langkah selanjutnya yaitu pemberian konsentrat. Konsentrat adalah salah satu pakanan tambahan untuk sapi yang sangat baik untuk perkembangbiakan dan pertumbuhan yang lebih pesat. Jadi umpamanya sapinya bobot 2 kintal, ya berarti 2 kilo sampai 4 kilo per hari. Jenis-jenis konsentrat itu antara lain, yang pertama adalah konsentrat. Konsentrat adalah paduan dari sari-sari makanan. Terus yang nomor 2 dicampur dengan bekatul. Perbandingannya adalah 40% dan 60% itu dari bekatul dan air. Nah, jadi paduan ini nanti dipadukan dengan sari tebu. Sari tebu adalah rasa manis yang begitu kuat. Ini adalah bonggot sari tebu ya. Jadi ini difungsikan untuk pemberian pakan sapi sebagai perangsang atau perangsang makanan supaya sapi-sapi ini bisa makannya dengan lahap. Dan juga ditambahkan multivitamin. Lah, multivitamin ini tujuannya baik sekali, yaitu untuk perkembangbiakan dan sebagai daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh antara lain untuk mencegah cuaca yang bila mana ada panas atau hujan, ini multivitaminnya. Multivitamin ini bisa dibeli di toko pakan hewan. Setelah itu perbandingannya air itu adalah sekitar 40% dan bekatul sekitar 30%. Dan untuk 30%-nya lagi yaitu paduan konsentrat tadi. Ini air ini menyesuaikan dari jumlah sapi. Jadi konsentrat ini sangat baik sekali untuk perkembangan atau pertumbuhan, supaya sapi-sapi ini di samping ada rumput-rumput atau
hijauan ini sangat cocok sekali atau sangat baik sekali ditambahkan dengan konsentrat, karena konsentrat itu paduan dari ampas, pudin ya, terus dari ampas kopra atau sari perasan santan, sisaan dari santan ini dicampur lalu dikeringkan. Nah, ini sapi-sapi ini sekali makan itu lahap sekali. Nah, ini pemasangan ember atau bak untuk menampung konsentrat dan paduan tadi supaya dimakan. Setelah proses pengaduan selesai dan pemasangan bak atau ember, langkah selanjutnya yaitu pengaduan agar ini merata. Jadi antara konsentrat, bekatul, dan air dan bonggot tebu itu dan multivitamin biar tercampur dengan rata. Setelah proses selesai, ini dikasihkan ke sapi-sapi. Pemberian ini itu setelah makan rumput. Jadi ini proses kedua setelah makan rumput selesai, lalu diberikan konsentrat ini untuk sebagai sapi-sapi ini tuh tidak terlalu lapar dan jadinya sapi-sapi ini diam karena nutrisi yang ada pada konsentrat ini mencukupi kebutuhan setelah makan rumput, dan untuk makan cadangan itu adalah air konsentrat yang tadi sudah diproses. Nah, nanti untuk langkah berikutnya nanti saya akan berikan tutorial bagaimana cara membuat konsentrat. Untuk video selanjutnya nanti saya akan bikin bagaimana cara membuat konsentrat yang baik dan benar. Langkah selanjutnya yaitu pembersihan pada sapi. Pembersihan pada sapi yaitu dengan kategori mandi minimal 3 hari sekali, dan baiknya 1 hari sekali dimandikan supaya sapi-sapi ini bersih dan tidak terkena virus kulit. Ini untuk proses yang terakhir. Demikian tutorial dari Seplokan Channel, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.